pagi Bu, tidak apa-apa, kebetulan saya sedang santai-santai saja, kebetulan tidak ada jam kelas ini. Pas kalau begitu. Iya. Begini ya Pak Ipin, saya ini bermaksud pengen diskusi ya dengan Bapak terkait aset sekolah yang kita miliki seperti itu Pak Ipin. Oh ya, boleh boleh Bu, silahkan Bu. Begini ya Pak, dari hasil pengamatan saya terkait aset yang kita miliki, tampaknya masih banyak ya yang belum teroptimalkan untuk mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, apakah menurut Bapak hal itu sama dengan pandangan saya? Benar Bu, benar sekali Bu. Ketika saya mengamati pun ada beberapa di antara aset yang belum kita optimalkan di sekolah kita ini, terlebih sekolah kita ini kan sekolah yang luas Bu ya, dimana sekolah ini kan lingkungannya belum tertata dengan baik, kemudian aset fisik yang dimiliki pun menurut saya itu masih banyak yang belum kita manfaatkan secara optimal Bu, begitu. Iya, mengapa bisa seperti itu ya Pak? Tentunya hal ini Bu tidak terlepas dari peran warga sekolahnya menurut saya begitu. Nah seperti saya sendiri Bu, saya sendiri kan belum bisa secara optimal untuk memanfaatkan aset tersebut, dan juga saya juga belum bisa konsisten Bu dalam memetakan aset-aset yang dimiliki oleh sekolah ini, terutama aset lingkungan sekolah ini begitu Bu. Nah, kenapa kira-kira ya Pak, rekan-rekan bahkan mungkin termasuk kita semua bisa kurang terlibat secara optimal dalam pemetaan aset? Kalau menurut saya seperti ini kelihatannya banyak faktor ya. Terutama saya sendiri Bu, saya sendiri kan Bu tahulah, saya ini kan mengajar di sekolah ini jamnya lumayan full penuh gitu kan, sampai 36 jam per minggu gitu. Nah tapi meskipun demikian, jika ada jam kosong pun saya sesekali sih suka untuk memanfaatkan waktu untuk membantu rekan-rekan seperti rekan penjaga yang untuk menjaga lingkungan sekolah ini, walaupun dengan sisa tenaga yang saya miliki gitu. Nah hal ini saya lakukan sendirian Bu, seperti itu mungkin yang jadi kendalanya begitu. Iya, ya saya memahami ya posisi Bapak di mana jam mengajar padat, apalagi kan Bapak juga bagian dari tim saya sendiri, banyak kesibukannya. Namun Bapak sudah cukup hebat ya, masih mau menyempatkan waktu untuk memanfaatkan aset seperti itu. Nah sebenarnya Bu, dengan jumlah jam yang banyak ini, terkadang saya juga sih kalau misalkan ketika sedang ngedown, sedang lelah, saya ini tidak mau bekerja apapun. Di kala bekerja pun, terutama dalam memanfaatkan aset yang ada di lingkungan sekolah ini, saya bekerja ya salah kadarnya Bu, dengan sisa tenaga yang ada begitu. Juga mungkin bisa jadi kendala barangkali Bu. Ya, tapi walaupun ala kadarnya setidaknya sudah berupaya ya. Sebetulnya Bapak bisa melakukan hal yang lebih parah ya Pak, dengan waktu di waktu luang dengan istirahat, gitu, rebahan gitu seperti itu. Sebetulnya itu bisa lebih parah ya. Walaupun tadi dengan sisa tenaga ya itu lebih baik daripada ya rebahan seperti itu Pak. Iya kan Bu, setidaknya saya kan mau memanfaatkan waktu luang saya begitu kan, walaupun tentu karena dengan sisa yang ada kemudian dikerjakan secara sendirian, tentu dalam memanfaatkan aset lingkungan sekolah yang ada di sini belum bisa optimal, saya yakin begitu Bu. Iya betul. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah yang Bapak lakukan itu dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset sudah dapat mengoptimalkan proses pembelajaran atau belum ya Pak? Tentu saja Bu, itu menurut saya belum sepenuhnya bisa termanfaatkan begitu. Karena kan selama ini saya dalam berpartisipasi memanfaatkan aset yang ada di lingkungan sekolah ini hanya di sisa-sisa waktu luang saya saja begitu kan. Artinya di sisa tenaga saya bisa memanfaatkan hal ini. Padahal kan kalau dalam memanfaatkan aset ini agar dapat memanfaatkan secara optimal, itu tentu harus dilakukan secara bersama-sama, tidak hanya oleh satu atau dua orang, tapi menurut saya seluruh warga yang ada di lingkungan sekolah ini harus bisa memanfaatkan aset tersebut agar dapat bermanfaat untuk kemajuan sekolah kita terutama begitu. Nah, apakah Bapak yakin jika pemanfaatan ini melibatkan seluruh warga dapat mencapai tercapainya tujuan pembelajaran atau tidak? Saya sangat yakin banget Bu, karena segala sesuatu yang dikerjakan secara bersama-sama itu pasti hasilnya pun akan
maksimal begitu, Iya, akan betul. optimal begitu. Nah, pepatah juga kan mengatakan bersatu kita teguh Bu, bercerai kita kawin lagi. Bercerai kita runtuh begitu ya Bu ya. Betul. Nah, sama halnya dengan aset yang ada di sekolah kita. Nah, di mana kan jika semua aset dioptimalkan, terutama dalam pemetaannya ini oleh seluruh warga yang ada di sekolah, maka insya Allah Bu akan tercipta, tujuan pendidikan akan tercapai, serta hasilnya pun akan sangat memuaskan sekali untuk sekolah kita. Gitu. Nah, ada keyakinan lain tidak Pak dalam mengoptimalkan aset? Keyakinan lain, oh tentu ada Bu, ada. Nah, tentunya untuk memanfaatkan aset ini, ya saya harus memberikan teladan Bu, secara konsisten, terutama kepada siswa terlebih dahulu, yang mana mungkin kan guru itu kan diguru dan ditiru ya. Betul, Dengan betul siswa sekali. melihat saya, mungkin siswa juga bisa, oh begitu ya cara memanfaatkan aset yang ada, cara merawatnya juga seperti apa. Nah, selain kepada siswa, juga kita bisa memberikan teladan juga kepada rekan sejawat ya, terutama dalam mengoptimalkan aset ini, dengan harapan ya mereka dapat berkolaborasi, bekerja sama secara konsisten dalam memanfaatkan aset yang ada di lingkungan sekolah kita ini. Ya, saya sependapat sekali ya Pak dengan Bapak bahwa seberat apapun pekerjaan itu bisa dilaksanakan dengan sedar bersama akan terasa ringan Iya, dan iya. akan cepat terselesaikan ya Iya. seperti itu. Nah, perasaan Bapak bagaimana ketika mampu berkolaborasi dengan rekan sejawat atau dengan siswa dalam memanfaatkan aset untuk mencapai tujuan pembelajaran? Ya, tentunya saya akan merasa sangat senang sekali Bu. Saya senang, saya sangat bahagia ketika siswa, guru, dan semua stakeholder yang ada di lingkungan sekolah ini sama-sama dapat memanfaatkan aset yang ada di lingkungan sekolah kita ini, sehingga tujuan sekolah kita ini untuk memajukan pendidikan insya Allah dapat tercapai begitu. Baik, kalau begitu ya Pak, menurut Bapak hal apa yang dapat kita lakukan ya selaku warga di sini untuk memperbaiki kekurangan kita, di mana tadi banyak sekali kekurangan ya dalam mengoptimalkan aset, baik itu dari karena terkendala waktu ataupun kurang sadarnya kita. Iya. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, seperti yang tadi saya sampaikan Bu, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah memberikan teladan. Memberikan teladan baik terhadap siswa, terhadap rekan guru, dan juga terhadap semua warga yang ada di sekolah kita ini. Nah, supaya apa? Supaya mereka dapat terlibat secara langsung dan bisa konsisten dalam mengoptimalkan aset ini. Itu langkah pertama. Nah, yang kedua, saya akan mencoba untuk mendata aset-aset yang dimiliki oleh sekolah kita. Karena kan kita ketahui ya, aset ini kan ada aset manusianya, ada aset sosial, ada aset fisik gitu kan, ada aset politiknya, ada aset finansial, ada aset lingkungan, dan juga ada aset lain. Nah, seperti misalkan aset manusia, kita kan banyak, ada kepala sekolah yang bisa kita ajak kerjasama, ada guru, ada siswa, ada juga komite, orang tua, bahkan pengawas juga bisa kita libatkan dalam memanfaatkan aset ini. Kemudian dilihat dari aset sosialnya, kita kan SMK itu selalu bekerjasama dengan lingkungan Dudi, ya, lingkungan sekitar, ada Dudi juga begitu. Ada masyarakat yang masih bisa diajak untuk kerjasama gotong royong, minimal misalkan membersihkan lingkungan kelas kita, gitu kan. Nah, kalau aset fisiknya saya yakin di lingkungan kita ini kelas banyak, workshop ada, dicinta klori, lapang itu kan luas. Kemudian masih kita punya itu bisa kita manfaatkan. Terlebih lagi ada bangsa kayak WC dan lain sebagainya begitu ya. Nah, kalau dilihat aset politiknya, kita kan kerjasama dengan Dudi dari segi prakterinnya, dari segi uji komnya gitu ya, dengan Ponpes, dengan Puskes gitu ya, dengan Puskan dari segi pengetahuan kesehatannya, dari kepolisiannya gitu kan, itu untuk aset politik. Sedangkan untuk aset-aset yang lainnya seperti finansial, itu kan kita ketahui ada BOS, ada BUPD, itu bisa mendukung dalam perancangan. Untuk yang lainnya seperti aset lingkungan dan juga aset agama, ini yang sangat penting menurut saya. Terlebih kita kan berada di lingkungan pondok pesantren, kita didampingi 2 pondok pesantren. Itu saya yakin akan lebih mendukung memajukan pendidikan warga sekolah kita, baik di bidang inteknya maupun di intaknya begitu. Nah, setelah mendata aset tersebut, saya akan mencoba nih untuk memasukkan ide tersebut dalam pemanfaatan aset kepada kepala sekolah serta kepada wakasek yang lainnya, ya supaya juga mereka bisa bersama-sama bertanggung jawab begitu. Nah, selain itu juga saya akan mengajak rekan saya dan juga seluruh siswa untuk berpartisipasi aktif secara bersama-sama dalam memanfaatkan dan merawat aset tersebut agar aset yang ada di lingkungan kita ini
terawat dan termanfaatkan dengan baik gitu. Betul. Saya sependapat sekali dengan Bapak ya terkait aset yang kita miliki, apalagi usia kita atau sekolah kita itu kan cukup lama ya, Iya, sudah 13 tahun, di mana asetnya yang ketujuh aset itu sudah cukup kita miliki ya, tinggal kita selaku warganya dapat memanfaatkannya juga sekaligus merawatnya ya Pak Iya, tentunya. betul, betul, Nah, betul. ide-ide Bapak itu sudah sangat cemerlang sekali ya. Insya Allah saya kebetulan ada di stakeholder, Iya, iya. jadi akan membantu Bapak juga untuk menyampaikan ide-idenya ke Bapak Kepala Sekolah, di mana diharapkan beliau bisa juga mengingatkan dan mengajak rekan lainnya untuk memanfaatkan aset yang kita miliki seperti itu Pak. Iya Bu ya, semoga apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, terutama saya sendiri juga bisa memperbaiki kekurangan saya, ini terutama dalam memanfaatkan aset yang ada di lingkungan sekolah ini. Terima kasih Bu, diskusi kita kali ini sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan juga ini dapat memajukan sekolah kita ya, di bidang Iya, pendidikan iya. terutama gitu. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersyukur ya Pak. Ya, ya. Dengan limpahan aset ini kita bisa memanfaatkannya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang kita inginkan. Sekali lagi terima kasih atas diskusi kali ini Ya, ya Pak. terima kasih, Bu. Mudah-mudahan banyak Sama-sama. manfaat buat Amin, kita amin. semuanya.